Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada pertemuan ini akan membahas struktur pohon dan kunjungan pohon biner. Definisi pohon atau tree termasuk struktur nonlinear yang didefinisikan sebagai data terorganisir dari suatu item informasi cabang yang saling berkaitan. Diilustrasikan seperti percabangan akar pohon atau batang pohon sampai kepada ujung pangkalnya. Pada gambar ini, posisi node huruf A sebagai root ada pada level 1. Selanjutnya, bercabang 3 turun di level 2 yaitu B, C, dan D. Kemudian di level 2, B dan D bercabang kembali. Di antaranya, B sampai pada level 3, E, dan F. D sampai pada level 3, G dan H. Setelah melihat hierarki ini, jumlah levelnya dalam hierarki adalah 3. Berikut ini adalah istilah dalam pohon. Predesesor yaitu node yang berada di atas node tertentu. Apabila kita lihat pada struktur pohon sebelumnya, contohnya adalah huruf B sebagai predesesor dari huruf E dan F. Suksesor yaitu node yang berada di bawah node tertentu. Pada slide sebelumnya, huruf E dan F merupakan suksesor dari huruf B. Kemudian ancestor yaitu seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contoh huruf A dan B merupakan ancestor dari huruf F. Masih dalam istilah dalam binary tree atau pohon, descendant yaitu seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contoh huruf F dan huruf B merupakan ancestor dari huruf A. Parent yaitu predecessor satu level di atas satu node. Contoh huruf B merupakan parent dari huruf F. Child yaitu suksesor satu level di bawah satu node. Contoh huruf F merupakan child dari huruf B. Sibling yaitu node yang memiliki parent yang sama dengan satu node. Sebagai contoh, huruf E dan huruf F adalah sibling. Masih dalam istilah dalam binary tree atau pohon. Subtree yaitu bagian dari tree yang berupa suatu node beserta descendantnya. Contoh subtree B, E, F, dan subtree D, G, H. Size yaitu banyaknya node dalam suatu tree. Sebagai contoh pada gambar tree sebelumnya memiliki size sama dengan 8. Height yaitu banyaknya tingkat atau level dalam suatu tree. Sebagai contoh pada gambar tree sebelumnya memiliki height sama dengan 3. Masih dalam istilah binary tree atau pohon, root yaitu node khusus dalam tree yang tidak memiliki predecessor, sebagai contoh huruf A. Leaf atau daun yaitu node-node yang dalam tree tidak memiliki daun, sebagai contoh node E, F, C, G, dan H. Degree atau derajat yaitu banyaknya child yang dimiliki oleh suatu node. Sebagai contoh, node A memiliki derajat 3 dan node B memiliki derajat 2.
Masuk istilah-istilah dasar, pohon atau tree adalah salah satu bentuk graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Karena merupakan graf terhubung, maka pada pohon atau tree selalu terdapat path atau jalur yang menghubungkan setiap simpul dalam dua pohon. Pohon atau tree dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan akar atau root. Dan sisa elemen lainnya atau simpul yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang saling tidak berhubungan yang disebut dengan subpohon atau subtree atau cabang. Pada gambar berikut menjelaskan bagaimana pembentukan awal dari pohon atau tree. Sebuah simpul tunggal diwakili dengan huruf N. Selanjutnya subpohon N1, N2, seterusnya diwakili dengan NK, maksudnya hingga ujung akar. Pohon baru yang terbentuk dari simpul N sebagai akar dan simpul N1, N2 hingga NK. Sifat utama pohon berakar di antaranya yaitu 1. Jika pohon mempunyai simpul sebanyak N, maka banyaknya ruas atau edge adalah dalam kurung N-1. 2. Mempunyai simpul khusus yang disebut root. Jika simpul tersebut memiliki derajat keluar lebih besar atau sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 0. 3. Mempunyai simpul yang disebut sebagai daun atau leaf. Jika simpul tersebut berderajat keluar sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 1. Selanjutnya, yang keempat, setiap simpul mempunyai tingkatan atau level yang dimulai dari root, yang levelnya 1 sampai dengan level ke N pada daun paling bawah. Simpul yang mempunyai level sama disebut bersaudara atau brother atau sibling. Masih dalam lanjutan sifat utama pohon berakar. 5. Pohon mempunyai ketinggian atau kedalaman atau height yang merupakan level tertinggi. 6. Pohon mempunyai weight atau berat atau bobot yang banyak daun atau leaf pada pohon. 7. Banyak simpul maksimum seperti level N diwakili dengan rumus 2 pangkat N dikurangi 1. 8. Banyaknya simpul untuk setiap level I diwakili dengan rumus sigma N I sama dengan 1, 2 kali pangkat I dikurangin 1. Kemudian hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang tidak saling berhubungan. Diketahui suatu bentuk pohon berakar T sebagai berikut. Pohon di atas mempunyai simpul sebanyak 8 dan edge sama dengan N dikurangi 1. Jadi 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Selanjutnya root pada pohon huruf T adalah simpul P. Selanjutnya pada pohon berakar mempunyai daun atau leaf sebanyak 4 yaitu huruf R, S, V, dan W. Masih dalam lanjutan bentuk pohon berakar, level atau tingkatan pohon berakar diketahui berjumlah 4 yaitu level 1 pada simpul huruf P, level 2 pada simpul huruf Q dan T, level 3 pada simpul huruf R, S, dan U, dan level keempat pada simpul huruf V dan huruf W. Ketinggian atau kedalamannya dengan jumlah 4, dan weight atau berat atau bobot dari jumlah daun yaitu 4. Pada gambar pohon, T di atas dapat dibentuk 2 buah hutan atau forest bila simpul P atau huruf P dihilangkan menjadi hutan 1, huruf Q,
R, S, dan hutan 2, huruf T, U, V, dan W. Banyaknya simpul maksimum yang dapat terbentuk sampai level 4 bila simpul pada pohon yang dianggap penuh. Di sini diwakili dengan rumus 2 pangkat N dikurangi 1. Jadi 2 pangkat 4 dikurangi 1, maka dihasilkan 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Masih dalam lanjutan bentuk pohon berakar, banyaknya simpul maksimum untuk setiap level I, atau apabila simpul pada pohon dianggap penuh, maka maksimum simpul pada level 2 sama dengan 2 pangkat I dikurangi 1. Sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 2. Maksimum simpul pada level ketiga sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 4. Maksimum simpul pada level 4 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 1 sama dengan 2. Pohon binary atau binary tree, struktur ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarki antara elemen-elemennya. Bentuk pohon berakar yang lebih mudah dikelola dalam komputer adalah pohon biner atau binary tree, lebih dikenal dengan pohon umum atau general tree. Dapat didefinisikan sebagai kumpulan simpul yang mungkin kosong atau mempunyai akar dan 2 sub pohon yang saling terpisah, disebut dengan sub pohon kiri atau cabang kiri left subtree, dan sub pohon kanan atau cabang kanan disebut right subtree. Karakteristik pohon biner atau binary tree diantaranya yaitu setiap simpul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak. Derajat tertinggi dari setiap simpul adalah 2, dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan, kemudian dimungkinkan tidak mempunyai simpul. Berikut ini diberikan contoh pada gambar pohon binary tree dengan cabang kiri dan cabang kanan. Masuk istilah pada pohon biner penuh atau full binary tree, yaitu semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak dan tiap cabang memiliki panjang ruas yang sama. Kemudian pohon biner lengkap complete binary tree, yaitu hampir sama dengan pohon biner penuh, hanya semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak tetapi tiap cabang memiliki panjang ruas berbeda. Masih dalam lanjutan pohon biner similar, yaitu 2 pohon yang memiliki struktur yang sama tetapi informasinya berbeda. Kemudian pohon biner ekivalen, yaitu pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama. Pohon biner miring atau skew tree, yaitu pohon yang semua simpulnya mempunyai 1 anak atau turunan kecuali daun. Berikut ini deklarasi pohon biner. Dalam setiap simpul selalu berisi 2 buah pointer untuk menunjukkan ke cabang kiri atau left child dan cabang kanan right child, dan informasi yang akan disimpan dalam simpul tersebut yaitu berupa node data. Sebagai ilustrasi, di sini root memiliki 2 cabang yaitu left dan right. Pada cabang left memiliki daun left dan right. Pada cabang kiri right memiliki daun left dan right. Penyajian pohon biner atau binary tree dapat dibuat dengan menggunakan linked list secara rekursif. Linked list yang digunakan adalah double linked list non-circular. Data yang pertama kali masuk
akan menjadi node root. Data yang lebih kecil dari data node root akan masuk dan menempati node kiri dari node root. Sedangkan jika lebih besar daripada node root, akan masuk menempati node di sebelah kanan node root. Berikut ini untayan HAKJCBL. Maka proses untuk dapat membentuk pohon biner dari untayan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakter H ditempatkan pada bagian akar atau root paling atas. Kedua, karakter A karena lebih kecil dari huruf H, maka akan menempati cabang kiri. Selanjutnya, karakter huruf K karena lebih besar dari huruf H, maka akan menempati cabang kanan. Karakter huruf J lebih besar dari huruf H dan lebih kecil dari huruf K, maka menempati cabang kiri huruf K. Karakter huruf C karena lebih besar dari huruf A, maka akan menempati cabang kanan. Karakter huruf B karena lebih kecil dari huruf C, maka akan menempati cabang kiri. Karakter huruf L karena lebih besar dari huruf K, maka menempati cabang kiri kanan. Berikut ini adalah hasil dari implementasi pohon biner HAKJCBL. Kita lihat di sini H ada percabangan huruf A dan K. A memiliki turunan C dan B, K memiliki turunan J dan L. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harless. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.